mereka menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siswa SMPN Samana anu parantos mewawancara kayak tempat nyata tentang hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Menepati janji itu adalah suatu jadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim ya, akan tapi oleh setiap orang mukmin. Nah, menepati janji juga itu termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin dan orang mukminin. Nah, dan menepati janji juga itu adalah menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, sehingga orang yang meninggalkan sifat menepati janji itu sama dengan melepaskan pri kemanusiaan dari diri sendiri. Nah, bahkan menurut Islam, orang yang menanggalkan sifat menepati janji ini berarti telah menyamai benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Nah, di sini juga ada Rasulullah SAW itu bersabda, artinya ciri-ciri orang yang munafik ada 3. Nah, yang pertama, apabila berbicara yaitu selalu berdusta atau nabi berbohong. Kemudian apabila berjanji ia tidak menepati atau nabi ingkar. Dan apabila diberi amanah ia selalu berkhianat. Nah, hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian Allah itu Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji-janji itu. Nah, dalam ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Saja menepati janji. Keistimewaan dan keutamaan menepati janji. Nah, yang pertama itu dengan menepati janji kita terhindar dari sifat munafik. Sebab perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji. Yang kedua, dengan menepati janji dapat menjadi jalan untuk masuk surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik di antara. Kemudian yang ketiga, nah dengan menepati janji juga kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, yang keempat, dengan menepati janji kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kemudian yang kelima, dengan menepati janji kita akan dipercaya orang lain. Nah, kepercayaan adalah modal yang paling utama dalam meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keenam, dengan menepati janji kita akan menjadi pribadi yang berwibawa, tidak dilecehkan oleh orang lain, dan akan mendapatkan prasangka baik dari orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, dengan menepati janji kita akan terhindar dari dosa yang besar dan akan meraih keutamaan. Nah, kemudian yang kedelapan, dengan menepati janji jalinan antara individu akan terjalin harmonis dan semakin erat. Kemudian yang kesepuluh, dengan menepati janji kita digolongkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang tidak jujur? Bukan oleh orang lain, tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Apa kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena semua orang itu sudah tahu apa arti dari jujur ya. Jujur itu bisa menepati janji. Nah, namun tak banyak orang yang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk saat menjalankan ujian, kemudian ingin mendapatkan nilai terbaik, merupakan salah satu pemicu mengapa banyak orang memutuskan untuk bertindak tidak jujur. Nah, padahal apalah arti sebuah nilai jika
Jadi, mengapa kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Nah, manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain dan membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, merupakan hal yang sulit. Kenapa? Nah, membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Nah, berbuat jujur juga saat ujian sangat bermanfaat untuk diri kita karena tidak sulit untuk membangun pertemanan dengan orang lain. Yang pertama itu dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu meningkatkan percaya diri. Nah, berbuat jujur ketika ujian akan membuat kepercayaan diri menjadi meningkat karena kita bisa mengukur sejauh mana kita menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Membiasakan berperilaku jujur juga tidak akan menimbulkan dampak negatif karena kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Nah, kemudian yang ketiga itu akan disayang Allah dan orang di sekitarmu karena jujur merupakan perilaku yang terpuji sehingga Allah sangat menyukai orang-orang yang bertindak jujur. Tak hanya Allah saja, nah orang-orang yang ada di sekitar kamu juga akan ikut senang. Dengan begitu Allah akan memudahkan segala urusan dan setiap langkah kita. Nah, yang keempat itu akan merasa bahagia. Nah, tak dapat dipungkiri jika kamu berbuat jujur ketika ujian, contohnya ini ya. Nah, maka kamu tidak akan diselimuti rasa takut atau khawatir karena yang kamu lakukan itu sudah benar. Nah, kebahagiaan yang kamu dapat akan bertahan lama tatkala kamu sudah berusaha mengerjakan ujian dengan jujur dan hasilnya yang didapat akan sangat memuaskan. Hatur nuhun kanggo Ustazah anu paran tos masihan